lagi akan terjadi. Abai siap dengan Kingfisher. Harus hati-hati Abai. Apalagi mereka udah dapat infonya ada yang udah megang double factory ke depanmu. Hati-hati. Hati-hati. Ini udah ada yang pakai slider juga di situ dari RRQ Dudes. Hanya dengan P90-nya. Dan Maal berada di posisi yang sendirian terlalu beresiko. Nah, Dudes kehilangan setengah darahnya dan langsung coba ditabrak sama seorang Peter menggunakan Bison di sana. Dan Maal pun kandas, tapi masih ada yang kindir dengan mode double vector. Dapat dua dir, tapi dari belakang masih ada on fire, dibalas dengan double vector juga sisa Abai. Oh my god, RRQ harus kandas. Tusun di tangan tim Falcons. Wah, gua nggak ngelihat ada Casey di sana yang aktif sih buat Abai, tapi EVOS juga kehilangan beberapa pemainnya di area Bloom Town. Ini yang berbahaya maksudnya, tapi tadi satu poin EVOS ada di studio, jadi harusnya masih bisa untuk di revive kembali. Nah itu dia rahasia. Sayang banget buat RRQ di situ. Iya. Tapi memang nyalinya ada, dan apa yang mereka lakukan masih harusnya seperti itu. Benar. Langsung head to head 4 lawan 4 tanpa adanya kesempatan lari untuk tim manapun gitu. Benar. Entah untuk dia sendiri atau untuk Falcons itu sendiri. Dan pemilihan di Delta Isle, perang di area bagian belakang, justru itu yang aku ngerasa nggak nguntungin buat RRQ. Betul. Terkecuali mungkin perangnya di bagian kolam gitu kan, atau mau di bagian dalam sekalian gitu loh, yang mau ke lantai hancur yang bisa ke bawah. Hanya saja momentumnya tadi yang nggak dapat, aku ngerasa ketika Dutch-nya yang terpick off terlebih dahulu, dan dia menjadi orang yang paling terpenting karena dia pegang pelindungnya, dia pegang time turnernya. Iya. Itu yang ngerasa aku jadinya yang tidak perlu tuh di situ. Sayangnya kalah senjata, kalah kontak. Dutch-nya pakai Thompson tadi kalau nggak salah. P90. Ya, lawan Bison. Dan nampaknya Lunanya justru tidak membantu di situ. Ya, itu dia kembali lagi ke obrolan Bigan seputar Luna tuh lagi-lagi ya. Dan positioningnya kayak pemegang krononya sayang aja kalau misah gitu. Benar. Dan tadi gue juga udah notice banget. Aduh, Maalnya masuknya lewat dalam sendirian loh. Ya, tadi tuh Abai sama si Dir datang dari satu site yang sama sebenarnya. Dan itu fine. Tapi yang jadi fatal ketika Dutch udah jatuh knockdown, Maal niatnya mau ke cover tapi jadi Maalnya kena double pick. Habis itu baru makanya si Dir sama si Abainya datang. Ya oke, si Dir udah dapat 2 orang, tapi follow up dari Abainya juga tadi lumayan anti klimaks, sehingga gak bisa dipungkiri itu udah kalah aja mutlak. Ya, dan nggak perlu kita beralasan karena memang sudah benar-benar kalah 4 lawan 4 melawan tim Falcons. Perebutan Arsenal terjadi antara Dragon Sport dan juga Lost yang sudah mulai proses, tapi masuk ternyata para pemain dari Dragon Sport malah kecuali 1 remind. Bahkan terending remind di sana, sempat-sempatnya tidak tertolong. Tapi tim Vitality datang bersama dengan tim Falcons juga nampaknya. Sudah ada Riptan Raiden dibuka, Koja masuk, satu hit berhasil dapat 1 pemain. Coba dikejar lagi 1 orang dan wipe out didapatkan oleh tim Vitality. 4 poin dalam misi pertama namun belum selesai, karena kali ini ada Keong yang diserang dengan adanya Skyler yang kirim menuju ke arah dirinya, dan Koja juga masih bisa melepas tembakan, tapi Koja tertembak dari arah sebelah kanan. Harus lebih hati-hati lagi. Nah itu dia yang aku maksud. Vice berhasil membalaskan karena serangan fire, tapi lihat tim Falcon 1, 2, 3 pemainnya sudah berhasil untuk dijatuhkan. Pinter banget Keong sama Dixie stay di dalam. Stay di dalamnya itu jadi mahal banget, karena tadi tuh pas Koja di luar keculik Peter juga emang agak fatal. Terlalu open posisinya, dan iya tembak langit kah Peter gara-gara 1 orang di atas batu. Iya, boleh. Ini sejauh ini pembacaan dari situasi yang akan terjadi tim Vitality mantep banget. Gua acungin jempol banget, dan cara dia hanya mengorbankan Koja di luar itu juga udah mantep banget ya kan ya. Iya, dan bukan hanya semata-mata buat dapetin angle view yang bagus gitu loh, tapi sebagai bait supaya ada juga orang yang bisa nyamperin ke arah Koja di bagian luar sana, dan 3 pemain tim Vitality lainnya bisa follow up ketika tadi Kojanya juga harus kandas. EVOS Esports kali ini giliran mereka melakukan tim fight. 1 peluru M79 terbuang sia-sia. Noda tertembak, MK akan masuk. Yang belum bersinar kali ini masih memegang Valen Dash yang masih belum dia gunakan. Frank Grenade coba dilemparkan tembakan dar. Nah, berhasil dapat 1 pemain. Masih
belum digunakan skill aktif yang dia miliki. Tembakan-tembakan yang masih gagal belum mengenai kepala dari satu pemain tim Pain Gaming. Aduh, Kocel tertembak, Rasha juga terkena tembakan dari arah seorang Motovea di bagian atas. Berbahaya sekali Motovea. Perfect shot yang gagal seorang MGAT. Harus buka lagi keluar karena berbahaya sekali Motovea. Punya vision. Itu lagi ngasih koin buat nge-revive satu orang rekannya. Dan FGL coba diletarkan karena seorang Ray yang tidak beri PK apapun. Masuk lagi MGAT. Dar Peternya masih belum kandas. Namun Ray tertembak lagi-lagi. Motovea berbahaya sekali. Ini dan dia. ditungguin MGAT. Kandas MGAT-nya. Is that your day? Bukan harinya MGAT banget. Berkali-kali kulihat MGAT selalu gagal. Gagal. Ini jadi sayang banget. Padahal tadi cukup mudah sebenarnya situasinya. First contact-nya jadi miss, peluru kedua dan ketiganya jadi nggak maksimal. Dan seenggaknya di sini tadi gue udah lihat Rasha ada di grounding yang tinggi juga. Groundingnya Motovea udah berhasil diambil sama Rasha. Udah menjadi sebuah winning condition untuk anak-anak EVOS. Dan mau nggak mau di sini Pain harus ninggalin tempat ini sih, karena udah sukses banget. Kritik sama EVOS secara nggak langsung, apalagi kayak snipernya Motovea-nya juga tadi udah keculik. Dan emang harus ditinggalin aja. Sesaat lagi juga soalnya zona udah terpaksa ke atas. Dan perhatiin ya, ini lagi-lagi di Javu kayak kemarin di final saya. Zonanya ketarik ke situ. Iya lagi. Iya lagi naiknya ke sering banget ke situ tuh, ke atas Riders Club situ. Iya, ke bagian Riders Club. Dan bahkan tadi Riders Club-nya tuh kosong, nggak ada yang ngisi dari awalnya. Dan ini dia dua pelarian kayaknya yang ketemu tuh, yang ada di bagian aquarium. EG Global juga kayak terseok banget sekarang untuk di Solara kali ini, dan bahkan belum masuk ke dalam zona selanjutnya. Main lagi Baros. Kayak bakal ngerubah di game terakhir. Maksud gua cobain aja dulu tadi, maksimalin udah player baru ya kan. Kita baru dapat kesimpulannya untuk besok siapa yang main gitu. Karena tanggung banget kalau misalkan mainin setengah-setengah tuh. Dan sekarang sejam doang. Iya, segame doang lagi mainnya lagi Baros. Benar-benar cuma dikasih main sekali doang ini di map terakhir. Biar nggak ngantuk doang kali itu si Baros tuh. bener juga. Biar pulang ke hotel nggak langsung tidur apa? Iya. Eval dulu ntar. Atau Baros udah ngap juga dengerin coach expansion ngoceh-ngoceh ya di coaching room. Aduh. Loss. Seperti biasa permainan pasif mereka selalu berada di atas. Karena seingat gue juga pergerakan mereka cukup cepat, cenderung gerak ke arah waterfall tujuan mereka. Kalau di liga lokal biasanya ketemu Alpha 34 nih, tapi karena Alpha 34 juga nggak lolos gitu ya kan. Jadi sekarang ketemunya Buriram yang selesai dari The Hub pasti ke waterfall nih kan. Ini dia first contact yang harus bisa dimenangkan oleh Lost tentunya, dengan setup defense dari Buriram United yang sudah terlihat persis oleh seorang jenderal di bagian depan. Tapi itu dia Moshi yang sedang melakukan ambil posisi. Rigby dengan Valendesia berhasil untuk menumbangkan satu pemain. Headshot dengan M590 yang sangat mahal sekali. Get High juga sudah cukup low, tentunya akan diburu. Rigby juga akan masuk. Rauna lemparkan sebuah Trail of Peril yang sangat jauh sekali menuju ke bagian atap. Dan nggak kena kayaknya ke arah siapapun. Tapi setidaknya kali ini para pemain dari Lost sudah berhasil mengunci Buriram United untuk tidak bisa bergerak menuju ke segala arah. Dan masih bisa masuk lagi, keluar lagi. Masih dikocek lagi. Cunanya kandas kali ini tidak bisa diselamatkan. Dan sulit sekali untuk bisa melawan. Namun Wasana berhasil menumbangkan satu pemain. Getai masih ada. Getai juga kandas. Wasana masih bisa dia dapatin satu. Dan kandas sudah Buriram di tangan Lost. Paso ting 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 ting. Itu barusan epic battle server Brasil melawan server Thailand, teman-teman. Real, jadi paso peso itu, guys. Mantep banget itu. Semuanya berkelas. A124 kelas, pick Moshi-nya kelas, dan bikin muter ke dalam dan maksa main di luar jangkauan dari vending mesinnya juga berkelas banget. Lost gak heran jadi juara di Liga Brasil, dan Buriram juga pantas dia gak juara dulu. Kita lanjut ke game selanjutnya. All Gamer Global melawan juara Thailand tentu ya. Ini Dio, kita lihat aksi Dio dan juga 3 pramuka. Kita lihat apa yang terjadi. On fire, berhasil dapetin Baros. Ternyata agak sulit tentunya lawan Thailand. Thailand ketemu Thailand memang bukanlah hal yang mudah. Dan ditambah Chinoy
Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Walaupun Saifa sekarang mencoba mencari kesempatan. Nge-pick menuju ke arah Peter. Peter cukup sekarat. Dikejar terus. Kalah ternyata. Ada Udah limit. dibacain dari jauh sama limit itu dia. Bakal dikasih sebuah RGS. Hati-hati, masih bisa nge-revive di sana. Loh, Chinoy dan juga Saifa. Oh my god, at the same time nggak diapa-apainnya. iya loh. Nggak diapa-apain. Perasaan tadi masih lengkap deh. Nggak ditonton aja selesai deh. Kurang paso peso di situnya nih momennya nih Fluxo nih. Ya. Aduh. Sekarang kita lanjut masih ngelihat gimana kesulitannya All Gamer Global melawan satu orang limit aja. Tapi ini jujur udah nggak nguntungin untuk dua-duanya karena memang secara zona juga udah sakit banget. Potensi untuk nge-revive lagi juga udah lumayan rendah karena vending machine udah terbatas banget sekarang. Iya, terlebih buat limit yang gak punya koin, tapi limit masih bisa memberikan headshot ke arah Motovea, yang tentunya ini masih bisa menambah poin eliminasi untuk tim Falcons itu sendiri. Meskipun memang chance untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya ini sangat kecil sekali, tapi perlawanan yang diberikan oleh seorang limit ini menunjukkan kelas ini nih. Sniper saya kalau dihadapin sama sniper Brazil. Wow. Kelasnya nih. Nah, masih coba dikeker, Itu masih dia. kena lagi ke arah Chinoy di sana. Satu yang terakhir Rasya yang berhasil mendapatkan satu pemain dari All Gamers Global. Yoi. Wah, Dan tim Vitality itu. Yoi, tim Vitality emang udah pasti geraknya bakal datang dari atas. Karena memang pergerakan dia biasanya habis funfair, nyari windmill-nya, habis itu baru nyisir Riders Club di atas. Dan EVOS menurut gua at this point dia belajar banget gimana caranya nggak maksa main banting kiri terus nyisir atas gitu. Dia pelan-pelan dari bawah ke tengah baru menusuk ke zona selanjutnya lewat jalurnya dari bawah tentunya. Dan ini dia core memory jadi target selanjutnya mungkin mahal banget Kogar. Itu dia. Mantep banget Kogar, tembakan pertamanya cukup merepotkan untuk EVOS Esports. Membuat EVOS Esports harus abort mission, mundur ke belakang. Agak beresiko karena mereka kalah jumlah sekarang. Sementara drone-nya udah mantap tapi tiba-tiba gagal. Balik lagi ke belakang. Ada Riptide Rider yang saat lagi akan menghentikan langkah dari seorang Kocel. Dan mungkin juga bakal satu orang Rasya juga terhenti saat lagi karena udah disergap habis sama anak-anak dari tim Core Memory. Tapi dari kejauhan Kiyo berbicara. Itu dia tim Vitality meskipun pembahasan dari seorang Zen Swan yang sangat berbahaya sekali. Dan Jam akhirnya berhasil untuk di ending. Middle Sweat menjadi jawaban untuk berpindah arah para pemain dari Core Memory X KOG untuk bisa masuk menuju ke area dari Riders Club. Hampir saja Zen Swan juga kandas di sana, tapi area yang kali ini diamankan oleh tim Vitality tentunya sangat penting sekali untuk mereka bisa secure buyah di round terakhir kita pada malam hari ini. Asalkan mereka bisa menjaga diri, menjaga posisi, karena I have to say para pemain dari Pain Gaming yang kepisah-kepisah satu-satu yang ada di bawah ini justru yang bakal bahaya buat para pemain dari tim Vitality. Kayak Gus yang ada di pojokan sama Noda yang ada di pojok sebelahnya tadi. Ya. Ini kalau boleh tahu Gus Hai apa Gus Krisna kan? Oke, kita lanjut kayak gitu. Ternyata Pain Gaming nggak boleh terlalu. Nah, itu dia. Baru dibahas sama Bigan tadi. Cuman emang Pain Gamingnya malah cenderung nggak nge-split. Padahal kalau nge-split lumayan ngerepotin harusnya untuk Vitality. Tapi itu dia nasi udah jadi bubur. Dan Noda X agak beresiko kalau mau ditolong pun itu udah dalam jarak tembaknya anak-anak Vitality. Vitality juga udah punya escape plan menggunakan sebuah monster truck. Vitality pun juga sadar betul ada sebuah ancaman yang mungkin bisa aja datang dari arah sebelah kiri. Satu squad penuh. Lagi dia coba cari celahnya untuk berikan gedoran-gedoran tembakan. Nah, Nando 9. Ngeri banget Nando 9. Untungnya masih selamat dan ini tinggal gimana Pain-nya nggak kenotis sama Core Memory. Kalau Pain-nya kenotis sama Core Memory, mereka meledak. Habis itu Lost bisa ngerespon kan? Iya, tapi justru yang terjadi di sini adalah harusnya Pain Gaming yang perang duluan, tapi jangan sama tim Vitality. Jadi Vitality harus bisa jadi orang terakhir yang turun. Betul. Entah itu dia lompat jadi orang ketiga atau pakai monster truck yang dia punya. Tapi ini dia Koja berhasil meledakkan dua pemain dan Kogar mendapatkan satu pemain dari Pain Gaming, membuat Pain Gaming ya kandas di posisi keempat. Core Memory X KOG yang akan bertemu dengan Lost. Ini harus menjadi dimanfaatkan oleh tim Faiz. Faiz double headshot yang didapatkan menuju ke arah Core Memory X KOG, bahkan terending satu persatu dan tidak bisa diselamatkan. Core Memory X KOG hanya menyisakan satu pemain saja down yang tersisa
Laos masih bersabar. Nah. 3 pemain coba turun. Dawn sudah mulai terdeteksi. Keong coba dibuka globalnya, menutup akses dari seorang Dawn itu sendiri. Sementara itu dia akhir dari Core Memory X KOG. Yes, still counting di sini. Vitality masih dengan 17 poin eliminasi yang kita bisa lihat gimana sesaat lagi. Vitality Faiz berhasil mendapatkan Rigby di sana. Faiz lagi-lagi warga Makassar Faiz siap kasih peluru nyasar di sana. Nandonen depan mata seorang Faiz siap tembak, loncat jam-jam tapi bakal dijemput. Koja berhasil di knockdown tapi di tangan seorang Faiz. Itu bukanlah hal yang tidak mungkin, dan Boya dengan 21 poin eliminasi, Vitality menutup malam hari ini dengan sangat-sangat ciamik. Real King of Solara.